Halo sahabat nonton, siapa nih yang penasaran dengan kelanjutan cerita dari drama Blood Free? Yuk kita mulai aja alur cerita kelanjutan episode 5 dan 6 ya. Di kantor juga terjadi kericuhan karena adanya serangan kepada Jayu dan timnya. Kantor BF secara sistem langsung membuat perlindungan. Onsan langsung mencari tahu kejadian yang terjadi dengan Jayu dan segera mencari bantuan. Untung aja Onsan tiba tepat pada waktunya dengan membawa polisi dan ambulans. Dalam perjalanan kembali, Chaewon terluka parah. Jayu kemudian menginstruksikan agar Jang Yongsil, si sistem BF, membuka basement kantor BF. Sementara itu, peneliti Hong bergabung dengan tim saat mereka sedang memeriksa vital Chaewon. Tim kemudian memutuskan untuk menggunakan jaringan budidaya untuk mengobati Chaewon, yang menurut Jayu akan menjadi kisah kesuksesan pertama mereka. Di sisi lain, Perdana Menteri Sono Jae tiba di kantor polisi, dan dalam percakapannya dengan Presiden, Sono Jae mengungkapkan kalau dalam perampokan senjata api tersebut mengumpulkan mantan narapidana dengan menggunakan narkoba sebagai umpan untuk membunuh Jayu. Tim BF memulai perawatan mereka kepada Chaewon. Mereka menyadari bahwa sebagian besar saraf koklea Chaewon rusak. Ketika mereka bertanya-tanya alasan dibaliknya, Jayu menyadari kerusakan itu karena ledakan bom di Azoran. Yang lebih mengejutkan, tim berhasil mengobati cedera Chaewon. Wah, keren banget sih ini. Jayu memberitahu Hae-dun tentang apa yang harus dia katakan kepada polisi, tanpa mengungkapkan siapa yang terluka dalam tim BF. Hae-dun mencoba mendapatkan akses ke ruang bawah tanah, tetapi Yongsil tidak memberi izin kepada Hae-dun untuk mengaksesnya. Yongsil ini adalah sistem keamanan BF ya sahabat nonton. Sedangkan Jayu mengunci dirinya di ruangan, dan menangani dampak trauma dari serangan yang baru aja dialami. Kemudian, Jayu memutuskan untuk menginap di basement malam itu. Sementara itu, mantan Presiden Moon Gyu terus menelepon Chaewon, mengkhawatirkan keselamatan Chaewon. Sono Jae menemukan kalau box Archie memaksa tersangka perampokan untuk membunuh Jayu dengan imbalan hak suplai narkoba. Sementara itu, ayah Sono Jae mencurigai kalau Sono Jae lah dalang penembakan kepada Jayu. Tapi Sono Jae mengklaim kalau dirinya sama sekali tidak terlibat dalam serangan atau cedera Jayu dan timnya. Sementara itu, Jayu mengadakan meeting dengan para rekan dari berbagai negara. Jayu ingin Onsan menyampaikan kalau BF tertarik pada teknologi mikroorganisme perusahaan Whole Omega. Jayu mengatakan hal ini untuk mempertahankan minat pada rekan luar negerinya, supaya mereka tetap berinvestasi di pasar daging budidaya BF. Setelah meeting, Jayu meminta Onsan untuk mengawasi Chaewon saat Jayu pergi. Jayu pergi ke rumah Chaewon untuk memberi makan kucing Chaewon. Dan tepat di saat itulah Chaewon siuman. Chaewon bangun dengan kewalahan akibat cedera. Chaewon melewati Onsan yang sedang tertidur dan memasuki laboratorium, di mana di sana Chaewon melihat banyak organ manusia diawetkan. Chaewon juga melihat bekas luka tembaknya yang sembuh dengan cepat tanpa bekas. Chaewon kemudian menelepon Jayu karena luka yang tanpa bekas itu dan menanyakan apakah tim BF telah mentransplantasikan organ babi ke dalam tubuhnya. Namun Jayu membantahnya dengan menyatakan tidak ada transplantasi dan organ babi. Onsan tiba di lab dan meminta Chaewon untuk meninggalkan lab itu. Chaewon menuduh Jayu membudidayakan organ manusia di lab itu. Jayu meyakinkan Chaewon kalau penjelasannya akan diberikan nanti. Chaewon pun akhirnya meninggalkan lab. Dalam perjalanan pulang, Chaewon merasakan ketidaknyamanan yang aneh di telinga kirinya. Chaewon kemudian pergi ke kediaman Moon Gyu, namun bertemu dengan Sono Jae. Sono Jae yang melihat Chaewon terkejut dengan kesembuhan Chaewon yang sangat cepat. Sono Jae merasakan kalau Chaewon masih mencari dalang sebenarnya di balik ledakan bom Azoran. Sono Jae menyatakan bahwa mereka telah memenjarakan rekan Chaewon yang bernama Kir, yang dianggap bertanggung jawab atas ledakan Azoran. Suara sekecil apapun memberikan dampak yang besar pada telinga kiri Chaewon. Chaewon meninggalkan kediaman Moon Gyu setelah berjanji akan menemukan pelaku sebenarnya. Dalam perjalanan pulang, telinga kiri Chaewon terus mengganggunya. Wah, kenapa ya ini? Apakah karena telah diobati? Ayah Sono Jae mengenang percakapannya dengan pemain NBA 10 tahun yang lalu, di mana dia berjanji untuk mengembangkan teknologi yang dapat membuat manusia menjadi abadi. Itulah sebabnya, ayah Sono Jae memutuskan untuk mengakuisisi BF Group, karena teknologi cloning perusahaannya tidak mengalami kemajuan. Chaewon mengkonfrontasi Jayu dan Onsan tentang perawatan yang telah mereka lakukan kepada Chaewon. Chaewon diberitahu kalau tim mentransfusikan darah hasil kultur dan serat otot untuk mengobati lukanya. Namun, Chaewon menyadari kalau dirinya akan menerima efek samping dari perawatan yang tim lakukan.
Selanjutnya, Onsan ternyata menanamkan chip di telinga Chaewoon untuk membantu memberikan perawatan yang tepat kepada Chaewoon. Tapi Chaewoon mengungkapkan kalau suara paling sama di telinganya pun sekarang terasa seperti ledakan karena perawatan tim BF. Chaewoon merasa frustasi kepada tim yang telah bereksperimen kepada dirinya dengan teknologi kultur sel mereka. Chaewoon menuduh tim tersebut haus uang dan menjual organ manusia dengan imbalan sejumlah besar uang, lalu kemudian ia pergi. Mendengar itu, Jayu memasuki ruang rahasia di dalam lab. Kemudian, tim BF termasuk Jayu, Onsan, Sohee, dan Hong Se-ip berkumpul untuk membahas keberhasilan operasi Chaewoon. Dan selama percakapan pribadi dengan Hong, Jayu mengetahui tentang mendiang Kim Shin-gu yang menghadiri pertemuan grup konseling untuk orang-orang yang kehilangan orang yang mereka cintai karena kanker. Tapi, lama-kelamaan, Kim Shin-gu udah nggak datang lagi ke grup itu, karena menurutnya grup itu isinya penuh dengan orang-orang pengecut. Sementara itu, Hae-dun berbicara dengan Hong, dan mengetahui kalau ruang basement itu murni digunakan untuk praktik medis. Di sisi lain, Jayu meminta Sohee untuk melacak alamat grup konseling yang sering Shin-gu datangi, dan mengirimkan alamat itu ke pengawal Jayu bernama Hosung. Saat berbicara tentang jas sensor untuk kedua pengawal Jayu, Jayu meminta Sohee untuk menyerahkan kedua jas sensor tersebut kepada salah satu pengawal Jayu aja. Chaewoon kembali ke BF Group untuk melanjutkan pekerjaannya sebagai pengawal Jayu. Jayu meminta Chaewoon untuk mendapatkan alamat dari Sohee, tempat Shin-gu pergi untuk grup konseling. Setibanya Chaewoon di ruangan Sohee, Hosung juga sedang di sana untuk melihat jas sensor. Sohee memperlihatkan kecanggihan jas sensor itu yang anti peluru, bahkan anti api. Kedua pengawal itu mengambil jas sensor mereka, sementara Chaewoon mengambil alamat dari Sohee. Alamat itu milik seorang pria bernama Park Samin. Hosung tidak menyukai sikap Chaewoon yang sepertinya merendahkannya. Mereka jadinya terlibat perkelahian fisik. Kemudian, keduanya menyelesaikan kesalahpahaman mereka. Ya ampun, ada-ada aja ya memang ya. Mereka pun tapi tetap bekerja sama. Mereka juga meminta maaf kepada Jayu atas perilaku mereka. Jayu kemudian pergi menemui Perdana Menteri Sonoje yang mengundang Jayu ke vilanya. Jayu mendiskusikan produk daging budidayanya dengan Sonoje. Sementara itu, Chaewoon pergi menemui mantan Presiden Lee Moon-gyu. Chaewoon menyamar sebagai dokter untuk menjenguk Moon-gyu di rumah sakit. Sonoje berbicara tentang serangan baru-baru ini terhadap Jayu. Jayu mencatat, kalau serangan geng itu kok bisa tepat banget ya waktunya. Chaewoon bertanya tentang proses di balik pemilihannya sebagai pengawal Jayu. Lebih lanjut, Chaewoon mengungkapkan kemungkinan seseorang merencanakan serangan virus dari Citizen X dan kematian Shin-gu untuk membuat Chaewoon bisa masuk ke perusahaan BF. Jayu kemudian menambahkan, kok geng yang berada di belahan dunia lain, tapi waktu serangannya sangat tepat waktu, dengan waktu di mana orang-orang mengira Jayu telah meracuni Shin-gu. Hal ini membuat orang mengira Jayu mengatur penyerangan itu sendiri, sebagai pengalih perhatian atas kematian Shin-gu. Sementara itu, ayah Sonoje mengecam putranya karena mengundang Jayu. Ayahnya berpikir kalau Sonoje mungkin tertarik kepada Jayu. Pada malam hari, Jayu mengira seseorang telah masuk ke rumah Chaewoon dan mulai merasa ketakutan. Namun, ternyata itu adalah Chaewoon. Keduanya lalu berbicara tentang mengatasi trauma. Chaewoon juga mengungkapkan kalau Onsan telah memberitahunya mengapa Jayu mendirikan BF Group. Rupanya, Shin-gu mengajak Onsan dan Jayu yang dulu adalah muridnya untuk survei epidemiologi, di mana Onsan dan Jayu menyaksikan babi disembelih. Jayu kemudian meninggalkan universitas dan kembali setelah 2 semester dengan misi menciptakan spesies dominan yang sempurna. Jayu memiliki misi untuk melepaskan diri dari rantai makanan. Itulah yang menjadi awal mula pendirian BF. Namun, Jayu mengungkapkan alasan lain dia mendirikan perusahaan tersebut. Kembaran Jayu ternyata menderita penyakit CJD, yang juga dikenal sebagai penyakit sapi gila. Setelah saudara perempuannya meninggal, pemerintah menolak mengakui kalau kembaran Jayu meninggal karena penyakit sapi gila. Kita juga melihat Jayu menyesal tidak bisa menyelamatkan kembarannya. Lab rahasia yang dilihat Jayu kemarin itu hanya berisi tabung kosong. Jayu sangat menyesal karena mengkremasi kembarannya, bukan mengganti organnya, atau menguburnya untuk memberikan daging baru dan menghidupkan kembarannya lagi. Jayu bertujuan agar manusia bisa berumur panjang dan membantu mereka hidup tanpa rasa sakit. Chaewoon berterima kasih kepada Jayu karena telah menyelamatkan nyawanya.
Jayu juga menyatakan terima kasihnya kepada Chae-won karena telah melindunginya. Chae-won kemudian memikirkan rekannya yang bernama Kir yang dipenjara kemarin itu. Chae-won dan Ho-sung pergi mencari Park Sang-min. Kedua pengawal itu berpura-pura memiliki hubungan keluarga dengan Shin-gu dan ingin mencari alamat dan ponsel Park Sang-min di pusat konseling. Ketika mereka mengunjungi alamat Park Sang-min, mereka tidak menemukannya di sana. Namun, Chae-won melihat sebuah mobil hitam. Yang Chae-won sadari kalau itu adalah mobil yang sama yang dia lihat pada hari Jayu pindah ke rumahnya. Duo ini akhirnya mengikuti mobil Park Sang-min. Park Sang-min juga menyadari kalau dia telah dibuntuti. Park Sang-min ini adalah pria yang berpayung pada episode awal ya sahabat nonton. Kedua mobil itu pun kejar-kejaran. Park Sang-min keluar dari mobilnya, dan dua pengawal pun mengejarnya. Akhirnya, Ho-sung menangkap Park Sang-min, dan keduanya pun berkelahi. Ho-sung melepas jas sensornya untuk melawan Sang-min, sementara Chae-won mencari mereka. Pada akhirnya, Sang-min menikam Ho-sung, dan pergi melarikan diri. Ketika Chae-won menemukan Ho-sung, Ho-sung sudah meninggal. Polisi yang mengikuti kejar-kejaran mobil tadi akhirnya menangkap Chae-won atas dugaan pembunuhan Ho-sung. Teman nonton kamu menebak kalau Perdana Menteri Son Eun-jae kemungkinan menderita suatu penyakit yang nggak bisa sembuh gitu. Maka karena itu dia mendekati Jayu. Dan dia jugalah dalang semua hal yang terjadi ini. Mau tahu gimana kelanjutannya? Saksikan minggu depan ya sahabat nonton. Sampai jumpa!